My gosh, bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya, guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat. Sikat terus, ya. Untuk kali ini Pacik kita bakal mereaksi apa Untuk Pacik? hari ini kita pengen melihat tentang kerok. Kerokan yaitu kalau ingin buang angin ataupun masuk angin itu bisa menggunakan terapi kerok. Kita pun macam penasaran kerokan. juga apa caranya kerok itu, guys, untuk Kerok. menghilangkan kerok ya, kerok. Kita nggak tahu lah, guys. Tapi mungkin Ya. kalian bisa komen di bawah cara sebutan kerok yang betul. Cara sebutannya guna Ya, teks. gimana mereka kalau mereka komen bukan kerok, nah gimana? Nah, Kan kerok, gitu. kerok ataupun kerok kita pun nggak pasti. Tapi ini adalah salah satu terapi yang mungkin ada yang katakan bagus untuk tubuh badan yang masuk angin ataupun Tapi bukankah berbahaya. itu sakit Pacik kulit kita? Itu yang kita pengen lihat juga gimana. Tapi guys? ini guys ya, ini asalnya daripada Indonesia nih guys ya. Dan ini adalah uniknya, alat ini menjadi medium sebenarnya ada yang bilang menjadi, ada juga bilang enggak. Aku sebenarnya kaget dengan hal ini sebenarnya. Jadi dari segi medis mungkin akan diterangkan nanti. Jadi ayo guys kita lihat sama-sama. Adakah masuk angin sembuh dengan kerokan ini? Mitos kerok. atau fakta? Jadi ayo lanjut. Mari kita lanjutkan, guys. Masuk angin sembuh dengan kerokan atau mitos atau fakta? Mitos atau fakta berikutnya, kerokan bisa menyembuhkan demam. Dalam penelitian yang di-share di Cina sekitar 4-5 tahun yang lalu, memang ada efektivitas untuk kerokan membantu proses penyembuhan masuk angin alias gejala infeksi demam. So, fakta anjir. Kerokan ini memang bukan dianggap sama dokter juga bingung ya, tapi banyak orang melakukan. Jadi kerokan ini biasa di punggung itu ternyata tidak menciderai kulit. Kan banyak yang bilang kerokan itu menciderai kulit. Ternyata dari penelitian di jurnal ini, si kulit ini tidak dicederai, tetapi justru dia membuat pembuluh perifer ini menjadi dilatasi. Nah, pembuluh perifer itu pembuluh kecil-kecil di bagian pinggiran yang dilatasi atau melebar, itu menyebabkan sel peradangan itu menjadi rame jalan ke situ. Jadi kayak dibukain jalan, otomatis proses perlawanan ke bakteri menjadi lebih cepat. So, bisa efektif tuh. So, kalau kamu masuk angin kerokan sembuh, itu memang ada teori medisnya. Gitu ya. Ada teori medisnya guys. Baru kita Jadi tahu dia nih, membuka jalan untuk bakteri-bakteri itu pergi ke tempat kerokan itu. Wah, gitu ya. Ini dokter nih guys. Nih. Wah. Ini merah banget nih. Walah, bentar. Kerokan tuh, lagi kerokan tuh. Ibu kenapa, ha? Ibu kenapa kerokan? Kenapa? Masuk angin. Oh, masuk angin. Iya, Bu. Saya juga percaya, Bu. Ibu itu masuk angin, Bu. Saya percaya, Bu. Ya, percaya, Bu. Tapi kayaknya itu anginnya yang masuk angin topan, Bu, atau angin puting beliung. Bu. Bu, ya. Kalau angin sepoi-sepoi biasa mah nggak merah kayak gitu, Bu. Merahnya. Itu merah banget, lihat tuh, Bu, lihat, Bu. Bentar, Bu. Wih, Ibu dikerok kayak gitu sakitnya. biar apa, Bu? Hah? Biar apa? Oh, biar anginnya keluar. Iya sih, Bu, saya juga Bu, saya percaya, Bu, anginnya keluar, Bu. Tapi bukan angin aja yang keluar, Bu, ya. Roh sama khodam Ibu juga keluar, Bu, ya. Itu keluar, Bu, dijamin, Bu, ya. Terlalu. Tuh, khodam Ibu tuh. Khodam Ibu itu kelihatan, Bu, tuh. Khodamnya kucing oyen, Bu, ya. Ya udah, Bu, lain kali mah Ibu jangan dikerok kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau langsung mandi, Bu, ya. Bahaya, jangan mandi dulu ya, Bu, ya. Bu. Saya pamit dulu, Bu. Gerah, Bu. Dadah, Bu. Tapi tahap kerokannya ini terlalu Ya, Ya, Bu. Saya juga ekstrim juga ya biasa. kayak gitu, guys.
Waduh. Sana nggak merah kayak gitu, Bu. Kalian percaya nggak guys? Semakin merah hasil korokan, berarti itu semakin bagus juga buat nyembuhin masuk angin. Oh, gitu ya? No. Itu salah ya guys. Ah. Kerokan emang udah jadi budaya di Indonesia. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia mempercayai bahwa kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Tapi ternyata guys, warna merah yang dihasilkan dari kerokan itu ternyata pecahnya pembuluh darah kapiler di dekat permukaan kulit. Oh. Semakin merah hasil kerokan, itu berarti semakin kuat pula tekanan yang diberikan. Maka akan semakin banyak pula darah kapiler yang pecah guys. Hal itu malah akan menurunkan antibodi dan menyebabkan peradangan di kulit. Kalau gitu berarti kerokan itu nggak bagus ya guys. Menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak? Aku juga berpikir kayak gitu, Baci. Karena bagi aku itu kan udah gimana ya? Kan sampai merah itu pembuluh darah itu bahaya. Betul. Jadi benar lah, jangan mandi selepas buat kerokan karena itu udah mau ke lubang pori-porinya dan Ya akan menjemput. merosakkan lagi kulit. Ya, bisa ke saraf itu kalau kita terus kesejuk karena itu panas, Baci. Wih. Oke, lanjut. Masuk angin itu sebenarnya apa sih? Masuk angin itu adalah sebuah kondisi ketika badan kita tuh nggak enak, gerges-gerges. Masuk angin itu namanya common cold kalau di Inggris. Masuk angin itu adalah gejala pertamanya untuk sebagai ciri khas Anda kena infeksi bakteri atau virus. Makanya nyeri sendi. Nah, kalau kalian masuk angin tapi sering bersendawa, itu sebenarnya bukan masuk angin, tapi lebih ke dyspepsia, yaitu mengumpulnya gas pada lambung karena pola makan yang berantakan, sehingga gas lambungnya menumpuk dan Anda bersendawa terus dan di perutnya kembung. Itu beda. Jadi ada yang mengartikan masuk angin itu dyspepsi, perut kembung, ada yang mengartikan dia pegel-pegel. Nah, terus kenapa kerokan itu bisa meredakan masuk angin? Karena kerokan itu membuat rileks otot-otot, sehingga meningkatkan aliran darah di daerah tersebut, sehingga meredakan inflamasi. Karena inflamasinya jadi banyak sel di situ, jadi malah Anda nyaman. Kerokan dan bekam itu membuat nyaman tubuh. Dan itu sudah dibahas di jurnal dan sering saya bahas. Oh, maksudnya Masuk sekarang angin ini itu sebenarnya apa ada fungsi kontra juga, Baci ya. Betul. Karena bagi aku ada dokter yang bilang kayak gini, ada dokter yang bilang kayak gini. Jadi itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Dia mungkin melihat kepada berbeda situasi juga kayak gitu. Situasi ataupun katanya tadi pemakanan juga yang bisa menjadikan faktor. Ya, tapi kerokannya itu adakah bagus atau enggak itu aja. Gimana Lanjut. komen kalian guys? Dari anak dan mulu. Kalau bilang sakit ada orang tua juga yang mikir. Makanya kalau dari anak udah orang tua, sakit begini. Tak pikir orang tua kan bilang wah sakit kagak ada tidak. Nah, Guys, ini bukan kerokan guys. Ini telinga perlu ditadah nih oleh mama. Hati yang remuk gitu. ya, berangin terus nih. Maknya yang ada angin, naik angin. Maknya berangin guys. Aduh. Aduh. Lain yang jadi guys. Ya, boleh nggak sih dikerok kalau lagi masuk angin atau lagi sakit? Kita bahas di sini ya. Kerok atau dikenal juga sebagai skin coining adalah teknik pengobatan tradisional untuk melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan sensasi nyaman, hangat, dan juga mengurangi keluhan saat kamu mengalami flu. Sebenarnya dalam dunia kedokteran tidak ada yang namanya masuk angin. Tetapi jika kamu mulai mengalami pegel-pegel, linu, kok enakan sih kalau dikerok? Ini disebabkan karena aliran darah ke daerah tersebut meningkat dan juga sel-sel radang akan lebih cepat sampai ke area tersebut. Sehingga biasanya kamu akan merasa lebih nyaman, lebih hangat, dan juga mengurangi pegel-pegel. Jadi jawabannya boleh-boleh saja selama kamu tidak mempunyai keluhan kulit sensitif ataupun dikerok terlalu dalam. Ayo, kalau kamu tim dikerok atau enggak nih, tulis di kolom komentar dan follow tips kesehatan bermanfaat lainnya ya. Aku nggak sanggup guys dikerok guys. Aku nggak sanggup dikerok, guys. Cukup massage begitu aja gitu ya. Iya, cukup. Nah, udah. Takut kita guys dikerok. Lanjut. Aduh.
Jadi kalau ada orang kena serangan jantung, mereka asumsi itu angin duduk, maka anginnya dikeluarin dengan cara kerokan. Itu salah fatal. Itu malah menyebabkan kematian. Jadi serangan angin duduk itu adalah bahasa slang dari bahasa panggilan atau alias dari orang kena serangan jantung. Dan serangan jantung itu nggak bisa ditebak sama sekali. Gejalanya memang karena jantung itu di dada sini, somatisasi. Somatisasi itu adalah karena organ kita di sini, kalau kita nyeri akan dicerminkan di punggung dan menjalar sampai sini. Dan itu golden periodnya 5 menit dan harus diresusitasi jantung paru. Kalau di negara maju sudah diajari orang awam bisa RJP atau telepon 118 untuk ambulan. Nah, aku melihat beberapa orang yang serangan jantung dikerokin atau dikasih teh hangat. Posisi dia nggak sadar, dikasih teh hangat, tersedak lah kawan. Ada membuat dia semakin cepat ketemu Tuhan. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa dia serangan jantung? Itu kelihatan banget. Jadi kelihatan tiba-tiba dia aktivitas, amit-amit dia futsal atau badminton malam, ya kan, cet. Terus tiba-tiba ambruk, langsung lemes, ambruk. Udah langsung telepon 118, itu udah pasti serangannya. Berarti kalau lagi aktivitas Tiba-tiba ambruk itu jantung. Iya, bukan pingsan ya. Jadi tiba-tiba ada lemes, dia tidak langsung gedabruk, pingsan enggak. Tapi benar-benar dia ada tiba-tiba langsung kelingan, kelingan. Terus break out, detik, tiduran, dah. Itu dia cuma 5 menit golden periodnya. Berarti tanda awal tuh dia tiba-tiba ngomong Lemas. Jawa ya, ngomong Jawa. Bukan. Bentar. Jadi bisa bahasa Bukan itu. Salah. Jadi kalau ada orang ngerasa jantung, mereka Gitu ya. Waduh dokter. Maksudnya jangan dikerokin, kalau orang jantung itu jangan dikerokin guys. Betul. Dan juga teh panas guys, menjadi sensitif juga. Wush. Apa itu? Wih. Sakit. Apa itu? Enak banget kan? Apa itu? Guys, dia kerokan guys. Wih. Bule ini udah mencoba guys, kerokan. Tapi kenapa Sakit kita itu. jadi rasa sakit ya? Aduh, pegel-pegel jadinya. Waduh guys. Waduh. Nah, apapun ianya bergantung kepada kalian lah juga guys. Sama ada macam pernah merasakan kerokan itu sendiri ataupun pengen coba. Enggak, ini faktanya orang Indonesia memang bikin kerokan Baci. Iya. Cuman kita itu yang di sini yang kaget ya. Tapi ada juga familyku ada juga bikin kerokan. Iya. Cuma ya ada. Ada keluarga ku ada bikin kerokan tuh guys ya, bikin di belakang. Kamu nggak kayak pernah? Tulang-tulang. Pernah juga sih Pernah sebenarnya. merasa. Pernah merasa. Pakai Kenapa duit aku shilling rasa- Baci, pakai koin. Tapi kelihatan seperti macam memberi kesegaran baru juga ya. Macam aja, tapi aku nggak sanggup udah baca, nggak mau pedas, dia pedas sakit gitu ya. Nggak seenak yang dibayangkan, nah gitu. Buat aku ya, jujur aja ya. Waduh. Nah, jadi pasti kalian kalau udah sakit-sakit badan apa semua mungkin buat kerokan itu bagus tuh kalian ya terpulang. Ada juga yang faktanya bagus, ada juga yang bilang enggak. Jadi itu sebenarnya daripada diri kita sendiri, yang penting jangan kita ada alahan terhadap kulit. Nah, bagi aku itu kulit jangan sangat dibuat. sensitif. Ya. Ataupun gunakanlah medium yang benar, jangan menggunakan siling, mungkin bisa menggunakan sesuatu yang kayak Lebih lembut ya. kayu kayak gitu, kayu yang lembut, kayak kayu. gitu yang tumpul gitu. Jangan pakai yang selalu orang pakai siling kayak gitu kan. Betul. Pakai koin. Jadi itu bagi aku kan koin itu kan ada besinya, ada logamnya kan, itu nggak bagus buat di kulit ya kan. Mungkin bisa tukar kepada kayu kayak gitu. Jadi guys ya, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya, mungkin itu saja untuk kali Baci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk bersajikan di video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.